everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Setiap hari saya tuh pasti terima pertanyaan seputar mencampur skincare. Misalnya, Kak, boleh nggak kalau produk A saya pakai barengan sama produk B? Atau kandungan A saya gabung dengan kandungan B. Jadi sepertinya masih banyak banget dari kalian yang bingung dan juga mungkin takut-takut ya mau menggunakan berbagai produk skincare bersamaan. Nah, makanya kali ini di video ini saya pengen ngasih tahu do's and don'ts mencampur produk skincare. Pengen tahu skincare apa aja yang nggak boleh dicampur dan yang boleh dicampur? Tonton terus ya videonya. Nah, sebelum saya masuk ke produk apa aja yang boleh dicampur dan sebaiknya tidak digabungkan pemakaiannya, saya mau kasih tahu beberapa guidelines-nya dulu ya. Pertama, kamu harus kenali kulit kamu sendiri. Kamu harus aware bahwa setiap orang itu punya kondisi kulit yang benar-benar berbeda-beda dan unik banget, dan reaksinya juga macam-macam. Jadi, satu produk yang mungkin bereaksi negatif di orang lain, di kamu belum tentu. Dan sebaliknya, kalau di orang lain baik-baik aja, di kulit kamu belum tentu. Jadi, kamu harus benar-benar tahu banget kondisi kulit kamu seperti apa dan kamu sensitifnya atau kurang bisa tolerate-nya dengan ingredients apa aja. Yang kedua, introduce a new product one at a time. Jadi kalau kamu mau pakai produk baru, terutama yang punya active ingredient atau kandungan aktif, pakainya satu-satu dulu. Jadi kamu pakai satu, kamu tunggu sekitar seminggu, kalau nggak ada reaksi apa-apa, baru kamu tambahin dengan produk baru yang mengandung active ingredients lainnya. Jadi kalau misalnya sampai ada reaksi di kulit kamu tahu produk mana yang menyebabkan reaksi tersebut. Kalau kamu menggunakan produk dengan active ingredients yang berbeda-beda, tadinya baik-baik aja, terus tiba-tiba kamu ada reaksi negatif, kamu coba kurangi salah satu produk yang kamu gunakan, terus kamu lihat kondisi kulit kamu, atau kamu kurangi frekuensinya. Misalnya tadinya setiap hari kamu kurangi jadi 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, dan again lihat kondisi kulit kamu. Sekarang kita mulai dari produk apa yang boleh digabung dan apa yang nggak boleh digabung. Saya akan bahasnya sesuai dengan pertanyaan yang paling sering masuk ke YouTube atau ke Instagram saya ya. Pertanyaan pertama adalah, Kak, boleh nggak campur produk skincare dari brand yang berbeda-beda? Jawabannya, ya boleh lah, kenapa enggak? Kalau misalnya kamu cari skincare, itu kamu harus cari produknya ya, bukan brandnya. Jadi kamu lihat produknya dan cari yang sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kamu pakai satu rangkaian produk dari brand yang sama, itu belum tentu cocok juga di kulit kamu gitu. Jadi jangan lihat brandnya, tapi lihat produknya. Emang sih kayaknya lebih gampang dan ringkes aja ya kalau misalnya kita pakai satu rangkaian langsung sekaligus semuanya dari satu brand. Tapi again, itu tuh belum tentu semuanya cocok di kulit kamu, dan nggak wajib juga. Kalau kamu mau silahkan, kalau kamu mau pakai brand yang berbeda-beda, please feel free to do that. Pertanyaan kedua, boleh nggak campur-campur antara brand Korea, brand lokal, sama brand Western? Sama jawabannya kayak pertanyaan pertama, kenapa enggak? Jadi again, jangan dilihat dari brandnya. Not all Korean brands are equal. Sama seperti local brand, sama seperti Western brands. Tiap brand itu punya rangkaian produk dan jenis produk yang berbeda-beda banget, jadi jangan dikelompokin jadi satu gitu ya. Dan boleh banget kamu pakainya campur-campur gitu, sesuai dengan balik lagi kondisi kulit kamu dan kebutuhan kulit kamu. Saya aja pakai rangkaian skincare, kalau dilihat-lihat itu bener-bener ngacak banget. Ada yang produk Korea, produk Jepang, produk lokal, produk Amerika, produk Prancis. Jadi emang gak ada aturannya yang bilang bahwa kamu hanya boleh pakai brand dari satu negara asal aja. Kenapa harus begitu? Pertanyaan ketiga, boleh nggak vitamin C dicampur dengan niacinamide? Dengar-dengar nggak boleh ya, Kak? Padahal pertanyaan itu sudah dijawab di video saya yang bareng sama foundernya Novexpert, yaitu Cyril Tallinge, dan di situ udah kita jelasin ya. Tapi masih banyak banget yang nanya soal ini. So okay, I'm going to explain it again to you one more time. Jadi memang benar ada beberapa studi yang bilang bahwa vitamin C dan niacinamide itu sebaiknya tidak digunakan di saat yang bersamaan. Alasannya macam-macam. Cuma ada yang bilang vitamin C itu daya kerjanya tuh akan sedikit menurun kalau digabung dengan niacinamide. Ada juga yang bilang bahwa kalau pemakaiannya itu agak lama gitu ya, over time, itu akan membuat kulit kita itu mengalami
kemerahan. Jadi sebenarnya bukannya kamu nggak boleh pakai vitamin C dan juga niacinamide, tapi pakainya itu di waktu yang berbeda. Misalnya vitamin C-nya kamu pakai pagi hari, niacinamide-nya kamu pakai malam hari. Yang keempat, gimana dengan vitamin C dan juga AHA BHA Kak? Boleh apa enggak? Ini juga sebenarnya sudah dijelaskan ya di video saya bersama Surreal Challenge. Dan di situ ada satu poin penting yang mesti kamu ngerti, bahwa sebenarnya vitamin C itu boleh digunakan bersamaan dengan AHA ataupun BHA. Tapi kita mesti tahu pH dari vitamin C tersebut. Jadi banyak produk vitamin C yang diformulasikan dengan pH yang rendah banget sehingga produk tersebut tuh acidic sifatnya dan juga punya efek peeling atau mengeksfoliasi kulit. Nah, of course kalau misalnya kamu pakai produk yang dia bikin kulit sedikit terkelupas dan kamu tambah lagi dengan produk eksfoliasi, akhirnya agak terlalu too much gitu ya, dan takutnya kulit kamu over exfoliation. Makanya kalau kamu misalnya menggunakan produk vitamin C yang pH-nya tuh rendah, sebaiknya kamu tidak menggunakan AHA atau BHA di saat yang bersamaan. Tapi kalau misalnya kamu pakai vitamin C yang pH-nya itu normal atau sama atau mendekati pH kulit kita, which is 4,7, itu boleh-boleh aja kamu campur dengan AHA dan juga BHA. Taunya dari mana pH dari vitamin C yang kamu gunakan? Ada dua cara. Satu, Google, itu udah paling ringkes gitu ya. Mudah-mudahan sih ketemu jawabannya. Yang kedua, kamu beli yang namanya pH strip. Itu kamu bisa cari di online store atau juga ada di beberapa apotek yang jual. Terus kamu tes sendiri. Nanti kapan-kapan saya bikinin deh videonya untuk cara ngetes pH sebuah produk. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan vitamin C. Boleh nggak vitamin C digabung sama retinol? Nah, ini jawabannya sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya, which is balik lagi ke pH dari produk vitamin C yang kamu gunakan. Kalau misalnya pH-nya itu rendah dan juga produknya itu memang sedikit bikin kulit kamu peeling, sebaiknya tidak digunakan bersamaan dengan retinol. Artinya vitamin C-nya misalnya pagi hari, retinolnya malam hari, atau sebaliknya gitu ya. Sama kayak AHA atau BHA tadi. Tapi kalau misalnya vitamin C-nya itu pH-nya mendekati kulit, then it's completely okay to use it with retinol. Berikutnya, apakah retinol boleh digabung dengan produk-produk eksfoliasi seperti AHA atau BHA? Nah, sebenarnya nggak ada ya studi yang menyebutkan bahwa sebaiknya retinol nggak boleh digabung dengan AHA atau BHA. Bahkan ada beberapa dokter yang percaya bahwa AHA dan BHA itu works really well together with retinol gitu. Jadi katanya malah justru itu tuh membentuk satu harmonisasi. Saya sendiri oleh dokter kulit saya itu diresepkan bukan cuma retinol atau retinoic acid gitu ya, saya juga diresepkan vitamin C dan saya diresepkan juga produk exfoliator yang mengandung PHA. Dan semuanya itu baik retinoic acid maupun PHA-nya itu prescription based, which is lebih kuat daripada yang kamu bisa beli di pasaran gitu ya. Dan kulit saya baik-baik aja gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang bilang bahwa nggak boleh. But then again, kalau kamu belum biasa menggunakan retinol atau kamu belum biasa menggunakan AHA ataupun BHA, memang ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, start slow. Yang kedua, kamu pilih dari konsentrasi yang paling rendah, baik itu untuk produk exfoliator seperti AHA atau BHA-nya dan juga retinolnya. Yang ketiga, kamu mulai dari beberapa kali seminggu dulu. Jadi misalnya kamu pakai AHA, BHA plus retinol 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Kalau misalnya kulit kamu baik-baik aja, then you can start using it every day. Yang ketiga, kalau misalnya produk AHA atau BHA-nya itu berbentuk treatment atau serum yang biasanya konsentrasinya lebih tinggi, saya menyarankan mendingan dipakainya tidak berbarengan dengan retinol. Jadi, di hari yang kamu pakai serum atau treatment AHA BHA itu, kamu jangan pakai retinol, dan sebaliknya pada saat kamu pakai retinol, kamu jangan pakai dulu serum AHA BHA-nya itu. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak niacinamide digabung dengan alpha-arbutin? Ini kayaknya gara-gara The Ordinary ngeluarin 2 produk, yang satu mengandung niacinamide, yang satu alpha-arbutin. Dua-duanya sama-sama untuk mencerahkan kulit dan juga menghilangkan flek atau bekas jerawat. Jadi ada yang kepengen pakai dua-duanya gitu. Sebenarnya nggak ada aturan atau studi yang bilang bahwa nggak boleh dipakai keduanya berbarengan. Jadi kalau kamu memang mau pakai nih, silahkan aja. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak Kak kalau misalnya kita menggunakan produk exfoliator dari 2 jenis? Jadi misalnya yang AHA digabung sama BHA. Sebenarnya sih kalau secara teori boleh-boleh aja, secara banyak produk yang menggabungkan kedua jenis eksfolian tersebut ya. Jadi ada satu produk tuh yang kandungannya both AHA dan juga BHA. Tapi kalau misalnya kamu pakai 2 produk yang terpisah, satu AHA, satu BHA, pertanyaan saya adalah kenapa? Kenapa harus kamu pakai dua-duanya di saat yang bersamaan? Mendingan saran saya, kamu fokus aja ke salah satu eksfolian yang paling cocok
untuk kondisi kulit kamu. Dan you stick to it. Kalau kamu ngerasa kurang efektif atau misalnya kurang cocok, baru kamu ganti produknya either dengan produk yang kombinasi antara AHA dan BHA atau ganti dari AHA ke BHA atau sebaliknya. Tapi jangan bersamaan. Pertanyaan berikutnya dan masih berhubungan dengan AHA dan BHA dan masih banyak banget yang nanya ke saya adalah, Kak, kalau misalnya facial wash saya mengandung AHA dan BHA, abis itu boleh nggak tetap pakai exfoliating toner yang juga mengandung either AHA atau BHA? Jawabannya adalah AHA dan BHA yang ada di facial wash kamu itu hanya numpang lewat. Jadi karena numpang lewat, kamu bilas dengan air, it won't do any major exfoliation. Jadi nggak akan ada efek peeling yang signifikan. Jadi boleh-boleh aja, bahkan mendingan pakai exfoliating toner setelahnya supaya kamu benar-benar mendapatkan efek exfoliating yang kamu cari tersebut yang maksimal. Karena kalau cuma dari facial wash aja nggak akan signifikan kok hasilnya. Pertanyaan berikutnya yang saya juga sering dapat, Kak, kalau saya pakai exfoliating toner, masih boleh nggak saya pakai facial scrub? Jawabannya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi yang saya saranin sih, karena facial scrub itu tuh lumayan abrasive gitu ya, dan agak sedikit membuat kulit kamu permukaannya tuh luka, nanti pada saat kamu pakai exfoliating toner akan terasa perih di kulit kamu. Nah, di kulit orang yang lebih sensitif itu takutnya akan menimbulkan iritasi. Jadi saran saya sih sebaiknya tidak di waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya kamu mau scrub, habis itu kamu skip aja dulu exfoliating tonernya atau exfoliating serumnya. Nanti di kemudian waktu baru kamu pakai lagi exfoliating tonernya. Nah, sekarang kita ngomongin obat jerawat nih. Gimana kalau misalnya kita pakai obat jerawat yang mengandung benzoyl peroxide dan itu boleh nggak digabung sama retinol? Karena kan ada juga yang bilang bahwa retinol itu juga sifatnya bisa untuk mengatasi jerawat. Kalau menurut Paula Begon, yaitu skincare guru, dia bilang bahwa retinol dan benzoyl peroxide itu sebenarnya cancel each other out atau sama-sama mengurangi daya kerja kedua produk tersebut atau kedua ingredients tersebut. Jadi kalau misalnya kamu mau mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya gunakan di waktu yang terpisah. Jadi misalnya kamu pakai benzoyl peroxide-nya itu di pagi hari, malam harinya baru kamu pakai retinol. Ini di sini kita ngomongin retinol yang over the counter ya, yang kamu bisa beli bebas. Kalau misalnya kamu ngomongin retin E atau tretinoin gitu, itu kan harus dengan pengawasan dokter ya. Jadi itu sih sebaiknya kamu tanya ke dokternya, boleh nggak dipakai bersamaan dengan benzoyl peroxide. Nah, pertanyaan berikutnya, I think you see this coming, gimana dengan benzoyl peroxide dan juga AHA atau BHA? Bukan hanya boleh, tapi banyak yang bilang bahwa sebenarnya akan lebih maksimal kerjanya benzoyl peroxide kalau misalnya sebelumnya kamu pakai produk yang mengandung AHA atau BHA. Kenapa? Karena kamu tuh kayak membersihkan dulu pori-porinya, kamu ngeluarin kotoran-kotorannya, melepaskan sel kulit mati, sehingga obat jerawat yang mengandung benzoyl peroxide itu akan bisa lebih meresap ke dalam kulit dan bekerja lebih maksimal. Yang terakhir dan yang penting banget, dan saya berharap dengan penjelasan ini mudah-mudahan kamu berhenti nanya ini ke saya, yaitu, Kak, produk yang dijual bebas boleh nggak saya gabung dengan produk krim dari dokter kulit saya? Jawabannya, I don't know. It's something that you have to ask your doctor. Kamu harus konsultasikan ke dokter kamu. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu produk dari dokter itu isinya apa selain dokter kamu sendiri. Apakah isinya retinoic acid atau kojic acid atau hidroquinone atau apapun, itu nggak ada yang tahu. Jadi kamu gimana expect saya untuk bisa bilang iya boleh pakai AHA, iya boleh pakai ini gitu, kalau saya nggak tahu isinya apa gitu. Jadi memang ini bukan sesuatu yang kamu bisa treat lightly gitu ya, jadi nggak bisa main-main. Kalau kamu memang benar-benar mau aman, kamu datang ke dokter kamu dan kamu bilang boleh nggak dok dicampur dengan produk yang dijual bebas misalnya ABCDE. And that's what I do every time I want to use over-the-counter products combined with the prescription products. I always ask my doctor. Jadi saya selalu tanya boleh atau enggak supaya benar-benar yakin dan aman. Itu dia do's and don'ts dari saya. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kamu masih ragu-ragu dan gak yakin, saya sarankan kamu mengacu ke guidelines yang saya berikan di awal video ini. Kalau kamu masih ada pertanyaan juga mengenai mixing skincare ingredients or skincare products, please leave a comment below. Tapi jangan yang udah dijelaskan di video ya, okay? Thank you everyone for watching. I will see you at the next video. Bye!